Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Saudara-saudaraku yang terhormat, aku bersaksi kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi bahwa aku mencintai kalian karenanya. Sebagaimana aku memohon kepadanya agar dia mengumpulkan kita di dunia dalam ketaatan kepadanya dan mengumpulkan kita di akhirat di surganya dan tempat rahmatnya. Ya Allah, kabulkanlah. Hari ini bersama kita, Subhanallahil Azim, ada rekaman baru dari Ustaz Tarek. Semoga Allah memberkahinya dan menjaganya. Ya Rabb semesta alam. Dia bercerita tentang bagaimana dia diam saja selama bertahun-tahun. Kemudian beliau berbicara tentang karamah, kisah-kisah, dan keajaiban-keajaiban Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang dialaminya ketika beliau rutin berzikir dengan ayat kursi. Dan kenapa beliau memilih channel kita secara khusus? Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Dan saya ingin berpesan kepada kalian, saudara-saudaraku tercinta, Allah Maha mengetahui. Saya ingin berpesan agar kalian mengamalkan ayat kursi bersama istighfar. Artinya, bagi yang rutin membaca surah Al-Baqarah, itu memakan waktu sekitar 40 menit di akhir hari. Subhanallahil Azim. Dan istighfar bersama ayat kursi adalah salah satu keajaiban dari keajaiban Allah. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Allah Maha mengetahui, saya bersaksi bahwa saya sudah sekitar 5 atau 6 hari. Artinya, saya berusaha konsisten membaca ayat kursi semampu saya. Ada hari-hari saya bisa membacanya 1000 kali. Ada hari-hari hanya 300 kali. Ada hari-hari 700 kali. Dalam 500 hari. Dalam 300 hari. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Tapi saya tidak pernah meninggalkannya. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku 4 karomah. Allah Maha mengetahui, saya bersaksi bahwa saya menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukan ketenangan secara materi atau finansial. Meskipun kebanyakan orang lebih memikirkan hal itu. Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, saya sangat baik, Alhamdulillah. Tapi ada ketenangan. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Dulu saya bisa saja memikirkan tentang pelajaran itu bahkan saat saya sedang tidur. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Saya tidur tapi tidak tenang, atau kadang-kadang mengalami sedikit insomnia atau hal-hal semacam itu. Subhanallahil Azim. Sekarang saya tidur seperti bayi. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Tidur saya benar-benar nyenyak, Subhanallahil Azim, dan mimpi-mimpi saya indah, Subhanallahil Azim. Saya telah melihat 3 atau 4 karomah, dan diantaranya, Subhanallahil Azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya langsung dengan Ustaz Tarik sendiri. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Di channel saya sendiri, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu semua berkat istighfar dan berkat surat Al-Baqarah. Lalu ketika saya menambahkan ayat kursi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Keadaannya benar-benar berbeda. Saya benar-benar melihat keajaiban dengan ayat kursi. Subhanallahil Azim, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian saat saya rutin membacanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya juga membelikan tasbih baru untuknya. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahi kalian dan melindungi kalian. Ya Rabbal Alamin. Ayo kita lanjutkan, insya Allah. Sekarang saya akan menceritakan sebuah mimpi di pesan kedua. Saya rasa mimpi inilah yang menjadi alasan saya akhirnya berbicara. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Mimpi ini terjadi pada saya belum lama ini, sekitar 2 bulan yang lalu atau kurang. Dan Subhanallahil Azim, setelah itu saya merasa ingin berbicara, dan Anda adalah orang yang membuat saya tertarik pada channelnya. Subhanallahil Azim, padahal saya sering mengikuti tentang ayat kursi, melihat apa yang orang-orang katakan tentangnya dan semacamnya. Tapi Subhanallahil Azim, saya selalu punya keinginan agar, ya Allah, semoga orang-orang tahu apa yang bisa mereka lakukan dengan ayat kursi dan zikir kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Saya melihat bahwa saya sedang berdiri di semacam balkon atau teras besar di sebuah istana tua. Istana itu sangat tua. Seperti istana bersejarah, tapi bersih dan indah, meskipun sangat tua. Dan saya melihat dari balkon atau teras yang luas itu ke arah halaman di bawah. Saya berada di tempat yang tinggi dan di halaman bawah ada banyak orang berdiri. Bercampur dengan mereka ada setan-setan. Jadi mereka itu manusia dan setan bercampur bersama dan mereka bertengkar. Tapi bukan pertengkaran berdarah. Maksudnya, yang satu mendorong yang lain, lalu yang lain membalas dorongan. Mereka berbicara dengan suara keras dan saling mendorong. Ada perempuan dan laki-laki, dan jumlahnya sangat banyak. Mungkin ratusan ribu orang. Subhanallah, tiba-tiba datang seorang pria saat saya sedang berdiri menonton, dan istana itu penuh dengan penjaga dan semacamnya. Pria itu datang, subhanallah, dia memakai penutup wajah dari wol coklat dan menyembunyikan wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, dia sangat kurus dan kulitnya gelap. Seperti saudara-saudara kita orang Mesir dari Aswan atau sejenisnya. Sangat gelap kulitnya. Biarkanlah
berkah kepada junjungan kami Muhammad. Lalu dia berkata kepadaku, dia bilang, ini adalah zikir kuno yang bersejarah. Saya pun bertanya kepadanya, zikir apa maksudmu? Zikir kuno yang bersejarah? Dia menjawab, iya, kita semua maksudnya. Iya. Kami telah diajarkan zikir ini. Dan semua Nabi Allah juga telah mempelajari zikir ini. Zikir yang mana? Dia berkata kepadaku, zikir ayat kursi. Dia berkata kepadaku, dan Nabi kalian telah banyak berwasiat kepada kalian. Lalu aku berkata kepadanya, Nabi kami. Aku berkata, maksudmu kamu siapa? Dia berkata kepadaku, aku adalah Musa, Nabi Allah. Musa bin Imran, Nabi Allah. Dan seterusnya. Aku wasiatkan kepada orang-orang untuk membaca ayat kursi, meskipun hanya sedikit, bahkan kepada orang bodoh sekalipun. Dia berkata kepadaku, terutama sebelum tidur. Dia berkata kepadaku, kita semua jadi hati-hatilah terhadap setan. Demikianlah pesannya, Maha Suci Tuhan yang Maha Esa. Maka segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Maksudku, aku memang selalu mengikuti berbagai saluran. Jadi, kalau aku punya waktu luang, aku suka. Maksudku, mendengarkan sesuatu. Aku mendengarkan keyakinan sederhana. Aku mendengarkan tentang istighfar. Aku dengar Al-Quran dan syalawat Nabi. Aku dengar surat Al-Baqarah. Aku menikmati kisah-kisah dan cerita-cerita itu. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Kemudian muncul channel Anda. Sejujurnya, aku selalu mengikuti Anda. Alhamdulillah, Tuhan semesta alam. Itulah yang terjadi. Jadi, aku rasa mimpi itu berkaitan dengan Anda. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membalas kebaikan kepada guru besar kita, Ustaz Tarek, dengan sebaik-baik balasan, Ya Rabbal Alamin. Dan aku memohon kepada Allah, Azza wa Jalla agar memberkahinya, menjaganya, dan melindunginya. Serta memberinya karunia dari anugerahnya. Dan semoga Allah meridainya dan membuatnya ridha. Ya Allah, kabulkanlah, Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya cintai, mimpi ini, subhanallahil azim, mengandung ilmu tentang masa depan dan realita kehidupan manusia. Yaitu manusia yang berjuang dalam pertarungan, baik dengan sesama maupun melawan setan, subhanallahil azim. Dan masa yang akan datang hingga hari kiamat, di mana para setan akan bersatu melawan manusia, subhanallahil azim. Dan di masa itu akan terjadi tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat, persatuan para setan, dan berbagai fitnah. Kita memohon kepada Allah, Azza wa Jalla agar melindungi kita darinya, Ya Rabbal Alamin. Jadi perlindungan di sini, subhanallahil azim, adalah dengan ayat kursi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa dalam mimpi yang benar ini, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada saudara kita Ustaz Tarik, dan khususnya Nabi Musa, subhanallahil azim. Karena pertempuran yang akan datang akan terjadi dengan orang-orang Yahudi, seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang diberitakan oleh Al-Quran di awal surah Al-Isra, dan di tempat lainnya, subhanallahil azim. Padahal orang-orang Yahudi saat itu masih jauh. Artinya, setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada konfrontasi dengan orang-orang Yahudi dan tidak ada hubungan yang sedemikian rupa antara kaum muslimin dengan Yahudi. Namun Allah Ta'ala Maha mengetahui bahwa di akhir zaman mereka akan kembali, subhanallahil azim. Dan fitnah-fitnah akan datang dari arah mereka. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjaga Islam dan kaum muslimin, Ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah menjaga kita. Jagalah, wahai saudara-saudara tercinta, bacaan ayat kursi sesuai kemampuan kalian. Dan jangan ada yang berkata, saya tidak bisa sampai 1000 kali, jadi saya berhenti. Tidak apa-apa, saudaraku, semoga Allah memberkahimu. 200 tahun, 300, 500. Segala sesuatu di awalnya memang sulit. Semoga Allah memberkahi kalian. Ada orang sedih merasa tidak mampu menyelesaikan 1000 kali sebab segala sesuatu di awal sulit. Mereka bertanya, wahai Syaikh, bagaimana Anda bisa melakukannya 1000 kali? Saya sudah terbiasa. Maha Suci Tuhan yang Maha Esa. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan saya termasuk hamba-hambanya yang ikhlas dan tulus. Saya sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak saya masih kecil. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Jadi, saya mulai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan saya dengan 1000 kali. Namun, subhanallahil azim, saya tidak selalu konsisten melakukannya. Maksud saya, supaya orang tidak bilang bahwa kami juga mewajibkan wirid tertentu kepada orang lain. Seperti yang sudah saya bilang kepada kalian, kadang sehari 300, kadang 700, kadang 200. Subhanallahil azim. Sambil beristighfar, saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima amal kita. Ya Rabbal Alamin. Mau dalam satu sesi atau beberapa sesi, itu tidak masalah. Yang penting, mulailah, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala, di pagi hari begitu kamu bangun, mulailah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bacalah ayat kursi. Kadang-kadang saya membacanya, subhanallahil azim, sendirian sepanjang hari sampai selesai. Setelah itu, saya mulai beristighfar. Kadang-kadang saya juga menggantinya antara membaca zikir itu dan istighfar. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa.
Ucapkanlah di akhir hari, kamu akan mendapati dirimu sudah 1.000, 2.000, misalnya 500, 400, 250, 50 di awal-awal, tidak masalah. Subhanallahil, azim. Yang penting tempuhlah jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, orang-orang yang menuduh kita sebagai penganut tasawuf, padahal itu bukan tuduhan. Subhanallahil, azim. Karena orang-orang yang membicarakan hal-hal seperti ini, saya mengenal para pemuka tabi'in, subhanallahil, azim. Dan di zaman kita sekarang, ada Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Syarawi, dan yang lainnya. Subhanallahil, azim. Mereka adalah para pemuka tasawuf, di antaranya juga Syekh Al-Budhi. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatinya, ya Rabbal Alamin. Air kencing salah satu dari mereka lebih mulia daripada orang yang suka berbicara buruk tentang tasawuf. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Baik itu Abu Jahin Al-Mishri, Subhanallahil, azim, atau Abu Subya, atau siapapun juga. Meskipun begitu, saya katakan kepada kalian, saya bukan seorang sufi maupun salafi. Saya adalah seorang Azhar. Akidah saya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mengambil madu dari setiap bunga, seperti kata orang, dan meninggalkan yang lainnya. Kalau saya seorang sufi, kenapa harus saya ingkari? Atau kalau saya seorang salafi, kenapa harus saya ingkari? Semoga Allah memberkahi kalian semua, ya Rabbul Alamin. Saya tidak suka kelompok-kelompok ini, dan saya tidak suka perpecahan seperti ini. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun begitu, saya menyukai orang-orang seperti Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Syarawi, Syekh Ghazali, dan Syekh Al-Budhi. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Syekh Ali Tantawi, Syekh Muhammad Hussein Yaakob, Syekh Al-Hawini, Syekh Muhammad Hasan. Mereka inilah yang membimbing kami, sebagaimana kami juga dibimbing oleh Syekh Syarawi dan Syekh Abdul Halim Mahmud. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua, dan semua yang pernah saya baca karya-karyanya. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Jadi jangan ada yang menuduh kami dengan tuduhan yang tidak benar, dan kalaupun itu benar pada kami tidak akan menyangkalnya karena itu bukanlah aib. Saya ingin kalian paham. Maksud saya, ada orang yang bicara seperti perempuan, seperti Abu Jahin Al-Masri, la haula wala quwata illa billah. Saya bilang, teman-teman, jangan sebut nama siapapun di halaman saya, karena orang-orang ini telah menyakiti saya lewat anak perempuan saya. Apakah mereka juga menyakitimu lewat anak perempuanmu? Ketika kamu, subhanallahil azim, mengambil gambar atau video Ustaz Muhammad Hijazi, lalu menutupi wajahnya dan mempercepat suaranya sampai terdengar seperti berdesis, kemudian menuduhnya sesat dan menuduhnya dengan hal-hal yang tidak benar. Bukankah itu sama saja menyakitinya di rumahnya, keluarganya, dirinya sendiri, para pengikutnya, dan dakwah yang ia sampaikan kepada orang-orang? Atau kamu memikirkan dirimu sendiri seperti perempuan? La haula wala quwata illa billah. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia menerima taubat kita semua. Kami tidak pernah menyinggung siapapun, saudara-saudara, supaya tidak ada yang tersinggung dengan kami. Kami tidak pernah menyinggung siapapun, justru mereka yang menyinggung kami, meskipun Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Saya ada di masjid, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ada sebuah makam di sisi kanan. Subhanallahil azim masjidnya dan makamnya di situ. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, masjid ini belum pernah menyaksikan adanya amar ma'ruf atau nahi munkar seperti yang saya lakukan di masjid itu. Puji bagi Tuhan. Jika ada yang salah, saya katakan, jangan lakukan itu, lakukan ini. Atau jika ada yang menaruh uang, saya katakan, semoga Allah memberkahimu. Kenapa menaruh uang? Dia bilang ke saya, wahai Ustaz. Saya jawab, Ustaz tidak mengambil apa-apa. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, lalu pulanglah dan nafkahi keluargamu dengan uang itu, atau berikan kepada orang miskin, fakir, atau anak yatim. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang mengenal kita, saudara-saudara, dan tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Saya orang sudah berdakwah, Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah sekitar 30 tahun. Saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia, atau 33 tahun. Saya memohon kepada Allah Yang Maha Mulia agar semuanya dicatat sebagai pahala kebaikan saya. Tapi siapapun yang menyerang kita, jangan marah dengan reaksi kita. Karena dia menyerang kita dan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang kita. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi paling tidak, kita mengejeknya dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa kita bukan seperti yang dia katakan. Bahwa kita melakukan wirid-wirid dengan angka 3, atau naudzubillah, kita punya rahasia atau angka 7. Atau kita berbicara tentang solusi dan persatuan. Semoga Tuhan melarang. Semua itu omong kosong. Tempat tidur susun. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya seumur hidup tidak pernah pergi ke wali Allah untuk meminta sesuatu. Saya juga tidak pernah meminta pertolongan kepada wali Allah atau melakukan hal-hal seperti itu. Agama kami murni hanya untuk Allah, Maha Suci dan Maha Tinggi. Saya mengucapkan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya tidak mengangkat tangan, dan hati, pikiran, serta anggota tubuh saya tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah, Maha Suci dan Maha Tinggi. Dan saya tidak pernah meminta pertolongan kepada siapapun sepanjang hidup saya kecuali hanya kepada Allah, Maha Suci dan Maha Tinggi. Pertolongan berasal dari Allah, pemberian dari Allah, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, Maha Suci dan Maha Tinggi. Dan saya berlepas diri dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Saya menghormati, menaati, dan menundukkan kepala saya terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kita akan lanjutkan di hari-hari mendatang kisah-kisah Ustaz Tarik dengan ayat kursi.
dan keajaiban serta karomah ayat kursi. Semoga kalian selalu dalam kebaikan dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Tuhan menyertai Anda.